Perkenalkan kami dari kelompok 4 ya. Nama saya Lutfi Wiramadi. Bagi yang belum kenal, Nama saya Ibrahim. Oke, kali ini kita bakalan membahas materi pertama yaitu OBE dan SPL. Di sini kita ada permasalahan. Jadi Iksan pergi ke pasar untuk membeli buah-buahan. Pada kunjungan pertamanya, ia membeli 2 apel, 1 jeruk, dan 1 mangga dengan total harga 12.000. Pada kunjungan kedua, dia udah membeli nih di kunjungan pertamanya. Pada kunjungan kedua, ia membeli lagi 1 apel dan 2 jeruk. Tetapi karena dia mengembalikan 1 mangga, dia jadi hanya mengeluarkan 3.000. Jadi pertemuan pertama yang satu mangganya dia balikin lagi. Nah, terus pertemuan ketiga ada promo lagi nih, dia beli 3 apel dan 1 mangga, harganya 11.000. Tetapi jeruknya dia kembaliin 1. Nah, selanjutnya ini ada SPL agak pecah ya. Oke, jadi kita menganalogikan X jadi apel, Y jadi jeruk, dan Z jadi mangga. Jadi kalau jadiin SPL itu jadi 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 12. Kan harganya 12.000, kita sederhanain jadi 12 aja, jadi nolnya hilang semua. Yang kedua itu ada X ditambah 2Y min Z jadi 3. Yang ketiga jadi 3X min Y plus Z jadi 11. Oke, kalau untuk bentuk SPL kayak gini. Jadi kalau untuk menentukan X, Y, Z itu bisa pakai substitusi atau eliminasi. Tapi karena materi kita OBE, kita jadi bisa pakai matriks. Jadi matriksnya dibentuk jadi 2, 1, 1, 1, 2, min 1, 3, min 1, dan 1. 12, 3, 11. 1. Iya. Terus di baris kedua kita ubah. Jadi kalau OBE dari kelompok kami itu mengubahnya dari sini dulu nih. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Begitu. Jadi dari sebelah sini kita ubah jadi 0, yaitu B2 dikurang 2B1. 2 dikurang B1, 2B1. Jadi 2 dikurang 2 jadi hasilnya 0. 1 dikurang 1 dikurang min 4 jadinya min 3. Dan 1 dikurang kurang min 2 jadi 3. Selanjutnya juga 6-nya diubah jadi 12 dikurang min 6 jadi 6. Oke, baris ketiga juga mau ubah lagi nih. Jadi kan dari 0 udah diubah, jadi bawahnya kita ubah juga biar jadi 0. Ya, jadi B3-nya kita ubah jadi 0. Itu 3 dikurang 3B1 jadi 0. Min 1 dikurang min 6 jadi min 7. Sama 1 dikurang min 3. 1 dikurang iya, jadi min 3 jadi plus 4. Ininya juga 11 dikurang 9 jadi 2. Jadi selanjutnya yang sebelah sini nih jadiin 1. Karena kan kalau untuk OBE jadi 1 1 1 0 0 0 0 0 biar dapat hasilnya. Jadi kita ubah ini ke 1 dijadiin min 1/3 dikali B2. Jadi hasilnya segini. Yang min 3, ini kalau 0 dikali B2 hasilnya pasti 0. Yang ini min 3 per min 3 dikali B2 hasilnya 1. Ini min 1. Ini 3 per min 3 dikali B2 jadi min 1. Hasilnya juga ini jadi min 2. Oke, selanjutnya ini masih belum nih. Nah, yang ketiga kita ubah yang ininya 0 biar ini jadi segitiga bawah dulu nih. Oke, B3 ditambah B7 jadi ini hasilnya 0. Yang ini kita ubah jadi 0 jadi ditambah 7. Min 7 ditambah 7 hasilnya 0. Yang ini 4 ditambah min 7 hasilnya jadi min 3. Yang sini 2 ditambah min 2 ditambah min 21 hasilnya min 12. Boleh ke atas ya? Oke, nah sini B3 nya kita ubah. Yang hasil sini nih jadi 1, jadi berderet nih dia. Jadi min 1/3 dikali B3 hasilnya 1, yang tadi hasil tadi bawah. Sama yang tadi 4 itu min 1/3 dikali B3 hasilnya 4. Lanjut
Ini B1 yang kita ubah, yang sebelah sini 0 dikurang 2B1. Jadi 2 dikurang 2B1 hasilnya 1. Di sini min 1 dikurang plus 2 jadinya min 1 dikurang min 2. Dikurang sama 2B2, jadi kan 2 kita kurang dengan 2 kali 1, jadi 0. Untuk min 1 kita kurang dengan 2B2, yaitu min 1, jadi ya 1 dibanyakan min 1 ditambah 2 hasil 1. Terus untuk kita mengubah ini 0, kita lakukan B1 dikurang B3, yaitu 0 tetap 0, 1 tetap 1. 1 dikurang 1 itu hasilnya 0. Nah ini yang B1 kita ubah juga, yang sini jadi 0. Jadi 1 dikurang B3 jadi 0. Sebelah sini 7 dikurang B3, hasilnya 3. 7 kurang 4 jadi 3. Nah langkah terakhir kan yang belum sisa ini nih, min 1. Jadi B2 nya kita ubah, B2 tambah B3, 0 ditambah B3 0, 1 ditambah 0 jadi 1, min 1 ditambah kurang 1 jadi 0. Nah yang terakhir nih min 2 ditambah 4 jadi hasilnya 2. Itu udah ketemu nih, X nya jadi 3, Y nya jadi 2, Z nya jadi 4. Nah jadi kita bisa menemukan apel, jeruk, mangga. Yang apel harganya 3.000 satuan piece-nya, jeruk 2.000, mangga 4.000. Misalnya dimasukin ke substitusi, jadi salah satu substitusi yang SPL berikut 2X tambah Y tambah Z kan 12.000. Itu udah ketemu nih 3.000 dari X, Y, Z nya 2 dikali 3.000 ditambah 2.000 ditambah 4.000, hasilnya sama 12.000. Mungkin kalau dari pembahasannya udah sekian, tinggal kesimpulannya boleh dijelaskan sama teman-teman saya. Kesimpulannya yaitu OBM itu membantu kita berpikir secara sistematis dan efisien untuk menyelesaikan persoalan dengan banyak variabel. Seperti soalnya tadi, untuk kita mencari nilai dari apel, jeruk, dan mangga, kita bisa cepat menghitungnya tanpa harus ribet, yaitu menggunakan sistem OBM. Dengan berpikir sistematis dan menggunakan logika matematika, kita dapat mengetahui harga sebenarnya dari setiap barang. Hal ini mengajarkan kita untuk teliti dalam perhitungan, cermat dalam mengambil keputusan, dan bijak dalam mengelola uang agar tidak mudah tertipu oleh diskon atau promo yang membingungkan. Mungkin sekian dari kelompok 4 ya. Ada yang mau bertanya tentang OBE dan materi SPL ini? Teman-teman kelompok lain silakan menanggapi ya. Ya tentang SPL sama OBE ini. Dari judulnya itu iksah ya, bukan kisah ya. Bukan iksah, jadi ini akal-akalan Ibnu nih Bu. Jadi iksah nama orang. Oh iya. Oh ini orang ini. Oke, gampang boleh. Jari. Di kesimpulan kan dibilang efisien. Apakah benar lebih efisien dibandingkan pakai metode biasa aja eliminasi gitu? Caranya malah kayak kelihatannya lebih ribet ya. Atau ada apa? Nah, tapi kalau dari saya pribadi ya, dibanding OBE sama SPL ini kan SPL-nya sampai 3 biji nih. Jadi kalau kita substitusiin atau eliminasi agak ribet juga. Jadi sama-sama ribet, mending jadiin OBE aja langsung. Kalau menurut saya pribadi gitu. Ya, kalau yang lainnya Kalau menurut saya nih, kenapa lebih mudah OBE daripada sistem biasa? Kita kan kita bersamaan. Kalau kita biasa kita gitu kan 2-2 kita bandingin lagi. Jadi kan berulang-ulang. Lebih baik kita langsung 3 persamaan jadi OBE gitu. Menurut saya. Aman ya kan? Aman banget Pak. Aman. Oke, dari yang lain mungkin ada yang mau nanya lagi? Tadi dulu. Belum terjadi iksah itu dari mana? Iksah itu nama orang. Orang yang beli pasang Singkatan dari Bukan nama singkatan. Ibu, Lutfi dan Nasyiba. Juga tokohnya. Oke. Bikin singkatan namanya Ibu, Lutfi dan Nasyiba. Bisa juga. Baru Aman aja nih, aman aja. Gak ada lagi apa masih ada yang nanya? Aman. Oke, kalau dari
isi ya, permasalahannya sudah sesuai ya dengan materi kita ya yang pertama ya. Mudah-mudahan juga sudah tepat ya. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Oke, sekian dari kelompok 4. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 11. Dengan saya sendiri, saya Selva. Yang kedua Zalfaria Ananto. Yang ketiga Akila Salsabila Mardia. Dan yang keempat Risma Nurdianti. Hari ini kami akan mempresentasikan poster kami yang berjudul menentukan produksi cat secara optimal. Untuk pendahuluan akan dibacakan oleh Akila, permasalahan akan dibacakan oleh Dea, pembahasan akan dijelaskan oleh kami, kelompok 11, dan kesimpulan akan dibacakan oleh Risma. Oke, di sini saya akan menjelaskan pendahuluan. Apa itu MEBT? Matrik eselon baris tereduksi atau MEBT adalah bentuk eselon baris di mana setiap pivot atau elemen utama yang bukan 0 dalam setiap baris adalah 1. Dan semua elemen di atas dan di bawah setiap pivot adalah 0. Selanjutnya permasalahan itu sebuah pabrik cat ingin menentukan pemagalan yang optimal untuk 3 jenis campuran cat A, B, dan C dengan menggunakan persediaan bahan baku cat merah, biru, dan kuning yang terbatas. Tujuannya adalah menggunakan semua bahan baku tanpa sisa. Selanjutnya pembahasan. Kelihatan nggak? Untuk sistem persamaannya 2x plus 3y plus 0z sama dengan 800. Selanjutnya 2x plus 0y plus 3z sama dengan 650. Dan yang ketiga persamaan ketiga 0x plus 1y plus 1z sama dengan 350. Untuk campuran A membutuhkan cat warna merah sebanyak 2, terus 2 biru dan juga 0 kuning. Untuk campuran B membutuhkan 3 merah, 0 biru dan juga 1 kuning. Untuk campuran C membutuhkan 0 merah, 3 biru dan 1 kuning. Untuk total persediaannya yang warna merah membutuhkan 800, untuk warna biru membutuhkan 650 dan yang warna kuning itu membutuhkan 350. Kita menggunakan metode matriks eliminasi Gauss-Jordan. Ini bentuk dari matrisnya itu 230, 203, 011. Terus ini 800, 650 sama 350. Kita mau mengubah duanya menjadi 1, yaitu dengan cara setengah dikali B1. Setengah dikali 2 itu kan 1. Setengah dikali 3 itu 3/2. Setengah dikali 0 itu 0. 800, setengah dikali 800 itu 400. Habis itu kita ubah kita ubah duanya menjadi 0 dengan cara min 2 dikali B1 ditambah B2. Min 2 dikali 1 min 2 ditambah B2 itu jadinya min 2 kali 1 itu 0. Min 2 kali 1 min 2 ditambah min B2 itu 2 sama dengan 0. Itu min 2 dikali 3/2 min 6/2 ditambah B2 itu 0, hasilnya min 3. Min 2 dikali 0 itu 0 ditambah B2 itu 3, hasilnya 3. Min 2 dikali 400 min 200 ditambah B2 nya itu 650, hasilnya min 150. Selanjutnya mengubah min 3 nya jadi 1. Yang pertama
dibagi min 3. Yang pertama 0 dibagi min 3 hasilnya 0, terus min 3 dibagi min 3 hasilnya plus 1, terus 3 dibagi min 3 hasilnya min 1. Selanjutnya min 150 dibagi min 3 itu hasilnya 50. Terus kita mengubah ini jadi 0. Pertama baris 2-nya 0 dikali min 3/2 hasilnya 0 ditambah min 1 hasilnya 1. Terus habis itu min 3/2 dikali 1 hasilnya min 3/2 ditambah 3/2 hasilnya 0. Jadi lanjutnya min 3/2 dikali min 1 ditambah 0 hasilnya 3/2. Selanjutnya yang bawahnya mengubah 1 jadi 0. Yang pertama itu min 1 dikali 0 hasilnya 0 ditambah min 3 hasilnya 0. Terus habis itu min 1 dikali 1 hasilnya min 1 ditambah min 3 hasilnya 0. Habis itu min 1 dikali 1 hasilnya min 1 ditambah min 1 hasilnya plus 2. Terus yang ini juga jadi min 3/2 dikali 50 terus ditambah B1 50 ditambah 400 hasilnya 325. Terus habis itu min 1 dikali 50 ditambah min 1 dikali 50 ditambah 350 hasilnya 300. Selanjutnya kita akan mengubah 2 ini agar menjadi 1 biar inputnya itu semua 1-1 dengan cara setengah dikali 3. Setengah dikali 0 itu hasilnya adalah 0, setengah dikali 0 adalah hasilnya 0, setengah dikali 2 hasilnya adalah 1. Lalu setengah dikali 300 adalah 150. Kita lanjut mengubah semuanya itu menjadi 0 agar nilai-nilai di atas pivot, di atas di bawah pivotnya itu adalah 0 semua dengan cara min 3/2 dikali B3 ditambah B1. Min 3/2 dikali 0 hasilnya 0 ditambah B1 1 hasilnya adalah 1. Lanjut min 3/2 dikali 0 hasilnya 0 ditambah 0 hasilnya adalah 0. Min 3/2 dikali 1 hasilnya min 3/2 ditambah 3/2 hasilnya adalah 1. 0. Lanjut untuk mengubah ini menjadi 0 adalah B3 ditambah B2. 0 ditambah 0 adalah 0. 0 ditambah 1 hasilnya 1. 1 ditambah min 1 adalah 0. Ini 150 ditambah 50 hasilnya adalah 200. Jadi pabrik harus memproduksi sebanyak 100 galon campuran A, 200 galon campuran B, dan 150 galon campuran C. Jadi kesimpulannya adalah dengan demikian pabrik cat harus memproduksi 100 galon campuran A, 200 galon campuran B, dan 150 galon campuran C untuk menggunakan semua bahan baku hingga habis. Baik, sekian presentasi kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana tanggapan teman-teman kelompok lain mengenai ini? Judulnya menentukan produksi cat ya, secara optimal. Nanti bagaimana di sini? Kalau di sini contohnya adalah permasalahannya ada 3 jenis campuran cat ya. Iya. Campuran cat itu ABC itu warna ya yang dimaksud ya? Iya. Jadi merah, biru, dan kuning ya. Lalu tujuannya adalah menggunakan semua bahan baku habis agar semuanya habis ya catnya ya, tiga-tiganya. Nah, bagaimana gitu ya? Berarti sama aja dengan mencari
apa sih itu kalau kaitannya dengan materi kita apa? MEB apa MEB? MEBT. Baris produksi menggunakan kalau dari pengerjaannya sudah benar ya teman-teman semua. Ada yang mau ditanyakan oleh kelompok ini? Cukup? Sudah jelas semua ya berarti ya hasilnya ya. Oke, terima kasih. Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami memaparkan presentasi yang telah kami buat, poster yang telah kami buat. Di sini sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan saya Mutiara Sinta dengan NIM 1301625059. Ada teman saya Fani Triadulain dengan NIM 130162504. Dan saya Nidia Atika Bekti, biasa dipanggil Nidia dengan NIM 130161002. dengan dosen pengampu Bu Nur Asri. Lalu di sini ada yang kami bahas yaitu matematika bongkar kasus. Yang kami angkat yaitu kasusnya pengeluaran mingguan mahasiswa. Jadi setiap mahasiswa itu pasti kan memiliki aktivitas yang padat, ya kan? Mulai dari kuliah, organisasi maupun juga kegiatan lainnya. Nah, untuk menunjang aktivitas itu pasti mereka tuh perlu kebutuhan utama. Contohnya seperti kebutuhan makan maupun transportasi. Lalu ada juga yang lebih suka makan pecel ayam, terus juga ada juga yang suka makan bakso, terus juga ada yang menggunakan transportasi umum ke kampus maupun diantar. Nah, transportasi umumnya menggunakan Transjakarta. Ada juga yang diantar oleh orang tuanya menggunakan kendaraan pribadi. Nah, perbedaan inilah yang menyebabkan pengeluaran setiap mahasiswa itu berbeda. Nah, di sini, tolong dong. Nih, kami mengambil sampel yaitu 3 mahasiswa di mana ada Fani, Mutiara, dan Lydia mencatat kebutuhannya mereka selama 1 minggu yaitu 5 hari. Nah, di mana menu yang A yaitu menu pecel ayam di mana satu porsinya itu 25.000. Lalu menu keduanya ada bakso, satu porsinya itu 18.000. Lalu juga transportasi umum yaitu Transjakarta dengan 3.500 per setiap perjalanannya. Lalu yang diantar itu pasti Rp0 kan. Lalu akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, dari permasalahan tersebut dapat diketahui bahwa mahasiswa Fani itu makan pecel ayam 7 kali, bakso 3 kali, naik Transjakarta 6 kali, kemudian diantar 4 kali. Mahasiswa kedua ada Mutiara makan pecel ayam 5 kali, bakso 5 kali, Transjakarta 8 kali dan diantar 2 kali. Mahasiswa ketiga ada Nidia dengan makan pecel ayam 3 kali, bakso 7 kali, Transjakarta 10 kali dan diantar 0 kali. Dari tabel tersebut dapat dibentuk matriksnya. Yang A itu kebutuhan dengan bentuk 7364, 5582, 3710, 0. Kemudian matriks harganya 25.000, 18.000, 3.500 dan 0. Dari soal tadi dapat dibentuk operasi matriks dalam bentuk perkalian. AB sama dengan A dikali B. A-nya 7364, 5582, 3710, dikali harganya 25.000, 18.000, 3.500 dan 0. Dari baris ini dikali kolom, 7 dikali 25.000, 3 dikali 18.000, 6 dikali 3.500, 4 dikali 0. Kemudian mahasiswa kedua 5 dikali 25.000, 5 dikali 18.000, 8 dikali 3.500, 2 dikali 0. Kemudian juga dengan mahasiswa ketiga 3 dikali 25.000, 7 dikali 18.000, 10 dikali 3.500 dan 0 karena tidak diantar. Dari perkalian ini hasilnya 175.000 ditambah 54.000 ditambah 21.000. Kemudian mahasiswa kedua 125.000 ditambah 90.000 ditambah 28.000. Mahasiswa ketiga 75.000 ditambah 126.000 ditambah 35.000. Dari hasil matriks ini dijumlahkan, mahasiswa pertama dengan nama Fani itu pengeluaran dalam
5 hari kuliah 250.000, mahasiswa kedua 243.000, mahasiswa ketiga 236.000. Ini kesimpulan dari hasil operasi matriks. Nah, dari hasil analisis yang kami tampilkan di poster ini dapat disimpulkan bahwa operasi matriks itu bisa digunakan untuk menghitung dan membandingkan pengeluaran mahasiswa secara objektif dan sistematis. Nah, boleh lanjut ke atas? Nah, melalui matriks ini, data seperti jumlah pengeluaran dan pengeluaran transportasi dan jumlah biaya makanan itu dapat kita susun dalam tabel terlebih dahulu, kemudian kita hitung dengan operasi perkalian matriks. Dan hasilnya kami menemukan bahwa total pengeluaran selama 5 hari berkuliah itu ternyata beda-beda nih untuk setiap mahasiswanya. Bisa dilihat Fani itu sebesar 250.000, Mutiara sebesar 243.000, dan Nidia itu sebesar 236.000. Nah, hal ini menunjukkan bahwa konsep dari operasi matriks itu tidak hanya kita gunakan dalam permasalahan matematis nih, tapi bisa juga kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bisa lihat contohnya tadi tentang jumlah pengeluaran dari makanan dan transportasi. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Itu yang barcode apa ya? Oh, ini barcode itu referensi kita. Scan aja. Ya, kalian bisa scan di sini untuk tahu apa isi referensinya. Bukan saldo kan, bukan saldo. Ya, bukan saldo kok, tenang aja. Bukan kirim sih. Ya, enggak deh, bukan saldo, bukan. Benar-benar pecel ayam bukan Iya. ya, bukan jualan. Untuk mempermudah, jadi kalian kita kasih barcode. Gitu. Ada tanggapan dari kelompok lainnya? Kira-kira ini sesuai nggak dengan materi yang kedua? Sudah sesuai ya? Penelitian sendiri ya? Iya. Boleh ya, keren ya. Jadi penelitian sendiri, nama mahasiswanya juga diri sendiri ya? Iya. Cinta diri sendiri mau diulang ya. Menghitung ya berapa pengeluaran setiap minggunya ya untuk kalian konsumsi dan perjalanan ya. Iya. Idenya sangat bagus ya untuk poster ini ya. Perhitungannya juga sudah sesuai ya di situ cross B ya. Berarti rata-rata di situ kalian hampir 250.000 ya setiap minggunya ya. Iya, Bu. Berarti dulunya nih harus lebih hemat ya besok ya. Iya, iya betul, Bu. Jangan makan pecel ayam terus ya. Karena harganya lebih mahal ya. Panik. Besok gantinya ini berwarteg. Iya. Lebih murah. Nastar. Nah, iya, 2000. Jadi ada kesimpulan yang tersirat di situ ya. Iya. Oke, bagus ya untuk kelompok 2 ya. Beri tepuk tangan dulu ya. Oke, sekian presentasi dari kami. Makasih perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa lu ngomong apa? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bu Asri dan teman-teman yang ada di sini. Kami dari kelompok 5 yang berang buatan saya, Fenisari, dan kedua teman saya, Nadia Gatrida. Saya Hairi Nurfitra Ilhami. akan mempresentasikan poster kami yang berjudul Misteri Matematika di Toko Alat Tulis. Dan langsung aja ke permasalahannya, yaitu ada Andi, Budi, Kali, dan Dani membeli alat tulis di sebuah toko dengan jenis yang sama. Andi membeli 3 buku tulis, 2 pensil, dan 1 spidol dengan harga 30.000. Budi membeli 2 buku tulis, 1 pensil, dan 3 spidol dengan harga 19.000. Sedangkan Kali membeli 5 buku tulis, 3 pensil, dan 1 spidol dengan harga 37.000. Jika Dani membeli 1 buku tulis, 1 pensil, dan 1 spidol, berapa yang harus dibayar dari permasalahan tersebut? Terdapat misteri yang harus kita pecahkan, yaitu menentukan harga dari 3 jenis barang yang dibeli. Nah, harga tersebut itu tersembunyi di dalam sebuah permasalahan yang dapat dipecahkan melalui metode matematika,
yaitu inverse matrix. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Hayden. Jadi di sini yang untuk buku itu bisa kita misalkan sebagai X, untuk pensil kita misalkan sebagai Y, dan untuk spidolnya kita misalkan sebagai Z. Dari yang diketahui ini bisa kita tulis dalam bentuk persamaan SPL, yaitu 3X ditambah 2Y ditambah 4Z sama dengan 30.000. Untuk persamaan keduanya 2X ditambah Y tambah 3Z sama dengan 19.000. Dan untuk persamaan ketiganya 5X tambah 3Y tambah Z sama dengan 37.000. Karena kita di sini membahas materi inverse, jadi kita bisa tulis dalam bentuk inverse ini 3, 2, 4, 2, 1, 3, 5, 3, 1 dikali dengan variabelnya, harga harga satuannya X, Y, Z sama dengan matriks B yang ini itu adalah harganya 30.000, 19.000, 37.000. Dalam menentukan matriks inverse itu ada rumusnya. A dikali X sama dengan B, matriks B. Untuk mencari X-nya, kita bisa tulis X sama dengan A, matriks A di inverse dikali matriks B. Lalu di sini kita tulis lagi X-nya sama dengan rumus inverse itu 1 per determinan dikali adjoint, lalu dikalikan lagi dengan matriks B-nya. Nah, hasil yang di sini itu saya sudah dalam bentuk adjoint. Ini jadi kan yang di rumus itu ada determinan. Kita harus mencari determinannya dulu, lalu kita mencari adjointnya. Untuk determinan, saya itu memakai metode Saros yang kayak dikali silang. Matrisnya itu 3, 2, 4, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 3, 1, 4, 3, 1. Nah, ini kita tulis lagi supaya nggak bingung. 2, 1, 3. Metode Saros itu yang dikali silang ini 3 dikali 1 dikali 1 itu 3 ditambah 2 kali 3 6 dikali 5 30 ditambah 2 dikali 5 4 dikali 5 4 kali 2 itu 8 dikali 3 24 kurang 4 kali 1 kali 5 20 ditambah 3 kali 3 pangkat 3 itu 27 ditambah 2 kali 2 kali 1 4. Ini kita jumlahkan 33 57 ya. 57 dikurang 47 tambah 4 sama 1. Jadi determinannya itu 6. Lalu kita harus mencari adjointnya. Untuk adjoint ini adalah kofaktor yang ditranspose. Rumusnya itu kofaktor saya lambangkan dengan C. Lalu dibuat. Untuk mencari kofaktor itu yang kayak baris 1 ditutup, terus kolom satunya ditutup. Jadi kita mencari determinan dari minornya ini. Baris 1 kolom 1 itu 1 dikurang 9. Baris terus selanjutnya 2 kurang 15, 6 dikurang 5. Lalu untuk baris 2 dikurang 12, 3 dikurang 20, 9 dikurang 10. Baris 3 6 kurang 4, 9 dikurang 8, 3 dikurang 4. Setelah mendapatkan ini, kita bikin plus min plus min, plus min plus plus. Setelah itu, ini kita udah dapat nih kofaktornya. Kita bisa tulis kofaktor di transpose. Ini saya tulis dulu hasilnya. Ini kan jadi min 8 dikali plus itu tetap min. Terus ini min 13 dikali min jadi 13. Terus 1 dikali plus jadi 1.
Lalu ini 2 dikurang 12 itu kan min 10 dikali min jadi 10. Lalu min 17 dikali plus itu min 17, min 1 dikali min 1. 2 dikali plus itu tetap 2. 1 dikali min jadi min 1. Min 1 dikali plus min 1. Nah ini kofaktornya yang ini ya jadinya. Lalu ini kita transpose. Transpose itu yang baris ini menjadi kolom. Baris 1 jadi kolom 1, baris 2 jadi kolom 2, baris 3 jadi kolom 3. Jadi bisa ditulis min 8, 13, 1. Kolom 2-nya 10, min 17, 1. Kolom 3-nya 2, min 1, min 1. Nah, ini adalah adjoinnya. Kita bisa masukkan ke sini. Ini skalarnya itu 1/6 ya. 6 itu didapat dari determinan yang itu tadi. Udah 6. 1/6 dikali adjoinnya yang di situ min 8, 10, 2, 13, min 17, min 1, 1, 1, min 1. Lalu dikalikan dengan matriks B-nya yang tadi harganya itu 30.000, 19.000, 37.000. Setelah itu kita kalikan perkalian matriks. Min 8 dikali 30.000 itu min 240.000 ditambah 10 dikali 19.000 itu 190.000 ditambah 2 dikali 37.000 yaitu 74.000. Selanjutnya kita kalikan 13 dengan 30.000 itu 390.000 dikurang 17 dikali 19.000 323.000 dikurang ditambah min 1 dikali 37.000 itu min 37.000. Yang terakhir 1 kali 30.000 ditambah 19 kali 1 15.000 dikurang 1 dikali 37.000 itu 37.000. Setelah itu kita tulis lagi skalarnya ini 1/6 dikali hasil dari ini dijumlahin gitu. Dapatlah yang baris pertama didapatkan 24.000, baris kedua didapatkan 30.000, baris ketiga didapat 12.000. Yang terakhir kita kalikan skalar dengan matriks yang A ini yang di dalamnya. 1/6 dikali 24.000 itu 4.000, 1/6 kali 30.000 5.000, 1/6 dikali 12.000 itu 2.000. Kita dapatkan X-nya itu 4.000, Y-nya 5.000, dan Z-nya itu 2.000. Ada di bawahnya. Coba. Nah ini Z-nya 2.000. Nah yang ditanyakan itu kan, berapa yang harus dibayar Dani. Jadinya kita harus jumlahin semuanya. X tambah Y tambah Z 4.000 ditambah 5.000 ditambah 2.000 itu sama dengan 11.000. Nah selanjutnya sebelum ke kesimpulan saya akan membahas apa itu matriks inverse. Sebelum ke matriks inverse kita harus tahu dulu nih apa itu matriks. Matriks itu adalah susunan dengan bentuk persegi ataupun persegi panjang yang tersusun dari angka atau yang biasa kita sebut elemen dan diatur dalam bentuk baris dan kolom. Nah, inverse matriks itu adalah matriks baru yang merupakan kebalikan dari matriks asal dengan syarat determinan dari matriks tersebut tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya adalah kesimpulan dari permasalahan yang kita ini tadi. Jadi matriks inverse berfungsi salah satunya itu untuk menentukan harga suatu barang. Dalam kasus yang kita bahas tadi, matriks A merepresentasikan jumlah tiap barang. Lalu matriks X merepresentasikan jenis barangnya, yaitu ada buku, pensil, dan spidol. Dan yang terakhir matriks B merepresentasikan total harga. Oleh karena itu, rumus matriks inverse dapat kita gunakan untuk menemukan harga tiap barang, yaitu dengan rumus X sama dengan A inverse dikali B. Sebelum YouTube apa ada yang ingin bacain? Bagaimana teman-teman yang lain, ada yang mau ditanyakan atau ditanggapi?
Dari judulnya misteri ya. Misteri matematika di toko ala tulis ya. Jadi apakah gitu ya. Di sini si siapa ini? Ada 4 ya anak ya. Andi, Budi, Charlie, dan Dani. Jadi masing-masing membeli 3 alat tulis ya, satu dia buku, apalagi pensil ya, dan spidol. Jadi masing-masing membeli beberapa alat tulis ya dari 3 itu dan dijumlahkan harganya gitu ya. Kita harus menebak gitu ya masing-masing dari harga alat tulis ya. Sudah didapat menggunakan inverse matrix ya. Itu membentuk persamaan itu ya dari pembelian masing-masing anak ya. Setelah didapat inverse-nya, dapatlah XYZ ya. Berarti si buku harganya 4.000 ya. Pensilnya 5.000. Spidolnya 2.000. Kenapa pensil harganya lebih mahal ya daripada buku ya? Oke, pensilnya mekanik ya, premium ya. Ternyata yang ditanyakan bukan hanya masing-masing XYZ ya, tapi Dani. Karena si Dani di situ kenapa? Hanya membeli 1 ya, masing-masing dari alat tulis tersebut ya. Berarti jumlahnya 11.000. Sesuai ya ini penyelesaiannya pada kasus ini ya, kasusnya sesuai dengan penyelesaian matriks inverse ya. Oke ya, untuk kelompok 5 ya. Demikian penjelasan dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan perkataan atau perbuatan, akan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang kami hormati Ibu Astri SSI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Aljabar Linier kita pada pendidikan matematika kelas C hari ini. Izinkan kami ingin memaparkan tentang pelajaran kami metode kontekstual, soal kontekstual dari matriks. Yakni kami mengambil sebuah judul stabilitas penjualan minuman Yondobi dalam 3 hari. Sebelumnya izinkan kami untuk perkenalkan diri. Perkenalkan kami adalah Yovando, Amando, Abido. Dan kami adalah Yondobi. Dan kami adalah Yondobi. Tangan. Oke, izinkan kami untuk Oke teman-teman, apakah ini terlihat? Enggak. Ibu, tadi udah dijelaskan kan ya apa yang mau bakal kami cari? Oke. Di sini materi yang kami ambil adalah tentang matriks dalam pertemuan ketiga waktu itu. Secara garis besar, matriks adalah susunan bilangan dalam bentuk baris dan kolom. Determinan adalah nilai tunggal yang dihitung dari matriks persegi dan dilambangkan dengan det A atau determinan A. Sedangkan minor adalah determinan submatriks yang diperoleh dengan menghapus baris dan kolom tertentu. Dan kofaktor adalah minor yang diberi tanda berdasarkan posisi baris dan kolom. Dihitung dengan rumus CIJ sama dengan min 1 pangkat IJ dikali MIJ. Contoh kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari adalah seperti yang akan kami jelaskan dalam contoh persoalan ini, yaitu permasalahan yang akan kami bahas pada pertemuan ini adalah tentang metode minor dan kofaktor bisa menentukan hasil dalam menentukan stabilitas penjualan
dengan determinan sebagai tolak ukurnya. Selanjutnya, permasalahan kontekstual yang akan kami bahas dalam permasalahan ini, yakni toko minuman Yondobi menjual 3 jenis minuman, yaitu jus mangga, jus alpukat, dan jus jeruk. Dengan banyaknya minuman tersebut yang terjual dalam 3 hari berturut-turut, yaitu Senin, Selasa, dan Rabu, adalah 5, 4, 6 untuk jus mangga, lalu 3, 2, 5 untuk jus alpukat, dan 2, 3, 4 untuk jus jeruk. Jika Yovan, Amando, dan Abi menjual selaku pemilik toko tersebut ingin menentukan stabilitas penjualan, maka bagaimana langkah yang harus dilakukan dan apa hasil yang diperoleh oleh Yovan, Amando, dan Abi selaku pemilik toko tersebut. Selanjutnya pembahasan yang akan dibahaskan oleh teman saya, Yovan. Depannya kami persilakan. Baik, terima kasih Amando telah memberikan saya kesempatan. Mohon izin semua. Jadi setelah permasalahan yang sudah dibacakan oleh Amando tadi, kita bisa mulai mengerjakannya itu dengan membuat tabel data agar kita dapat lebih mudah untuk mengolah datanya. Di sini tabel penjualan yaitu berturut-turut dari hari Senin, Selasa, dan juga Rabu. Pada penjualan jus mangga yaitu 5, 4, 6, jus alpukat itu ada 3, 2, dan 5, jus jeruk ada 2, 3, dan 4. Nah, tabel yang sudah kita susun ini kita jabarkan ke dalam bentuk matriks menjadi seperti ini: mangga 5, 4, 6, alpukat 3, 2, 5, jeruk 2, 3, 4. Nah, karena kita untuk menentukan stabilitas penjualan, kita bisa menentukannya dengan mencari yang namanya determinan. Nah, karena materinya tentang kofaktor, maka kita mencari determinan dengan ekspansi minor dan kofaktor. Nah, adapun rumus dari ekspansi minor kofaktor ini adalah sebagai berikut. Ini determinan sama dengan, nah kita ekspansinya ini menggunakan baris pertama pada matriksnya. Di sini teman-teman bisa lihat matriks baris pertama pada matriks yaitu 5, 3, 2. Nah, kita mengekspansi kofaktornya dengan di baris ini kita carikan minor kofaktornya minornya dulu. Misalkan di sini kan 5 ya. Kita mencari minornya itu kita menemukan matriks kecil dari baris pertama kolom pertama yaitu 2, 3, 5, 4. Lanjut. Kita mencari pada baris kedua kolom kedua. Baris kedua kolom kedua yaitu ada 4, 3, 6, 4. Nah, lanjut lagi ke M13. M13 4, 2, 6, 5. Nah, seperti yang udah dijelasin tadi oleh rekan saya Amando, kan kalau kita mau mencari yang namanya kofaktor, kita kan udah menemukan minor ya. Ini disebut minor nih. Minor. Nah, berarti kita mencari kofaktornya. Yang tadi rumusnya itu adalah min 1 pangkat I tambah J kan. Kalau di sini baris pertama kolom pertama berarti kan pangkatnya 1 ditambah 1, 2. Berarti min 1 pangkat 2 adalah positif. Di sini taruh positif. Kalau misalkan baris 1 kolom kedua di sini berarti kan pangkatnya 3. Berarti min 1 pangkat 3 minus. Jadi minus. Ya. Terus kayak tadi berarti kan kalau 1, 3 kolom 1, 3 di sini berarti pangkatnya kan 1 tambah 3, 4. Min 1 pangkat 4 pangkatan positif berarti jadinya positif. Udah kita cari di matriks kecil ya, kita cari determinannya. Berarti determinan dari matriks kecil yang berdekatan dengan 5 yaitu 4 kali 2 8 dikurang dengan 3 kali 5 15. Lanjut dikurang dengan matriks kecilnya, kita cari determinannya juga 4 kali 4 16 dikurang 6 kali 3 18. Lalu ditambah 2 kali matriks kecilnya dideterminanin 5 kali 4 20 dikurang 6 kali 2 12. Nah, kita udah menemukan nih 5 dikali 8 kurang 15 kan min 7 ya. Berarti 5 kali min 7 dikurang 3 kali pengurangan dari 16 dan 18. Jadi 3 kali min 2 ditambah 2 kali pengurangan dari 20 dan 12. 2 kali 8. Ditemukan determinan A-nya yaitu min 35 ditambah 6 tambah 16. Hasil akhirnya adalah minus 13. Determinan matriksnya adalah minus 13. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Abido. Oke, terima kasih. Kami persilakan. Oke, terima kasih Amando memberikan kesempatan untuk saya.
Jadi di sini sebelum kita masuk kesimpulan, kita ada yang namanya catatannya dulu ya. Jadi catatan untuk hasil determinannya. Jadi kalau nilai determinannya itu sama dengan 0, berarti sudah pasti nanti dia penjualan produk itu tidak stabil. Lalu yang kedua, jika determinannya lebih kecil dari 0, bukan mendekati 0 ya, lebih kecil dari 0. Lebih kecil dari 0 berarti bisa -1 sampai minta hingga. Nah, berarti penjualan produknya itu hampir tidak stabil. Yang terakhir, jika nilai determinannya lebih besar dari 0 dan tidak sama dengan 0 ya, berarti bisa 1 sampai tak hingga. Berarti sudah pasti nanti dia penjualan produknya adalah stabil. Yang kedua, ada arahnya nih selain dari determinan. Arahnya itu yang pertama, jika arahnya plus, positif, maka hubungannya sarah. Apa tuh maksud hubungannya sarah? Jadi jika penjualan satu jus atau satu produk itu naik, maka penjualan jus yang lain juga akan naik. Misal penjualan jusnya, jus mangga 5, naik kan? Nah, penjualan yang lain itu juga naik, tetapi nilainya berbeda. Jadi misalnya penjualan jus mangga 5, berarti penjualan jus yang lain 3 atau 4 tidak sama dengan 5 jadi nilainya. Itu kalau positif. Yang kedua, jika nilai determinannya juga negatif, maka hubungannya berlawanan arah. Jika penjualan satu jusnya meningkat, yang satunya bakal berlawanan, berarti menurun. Nah, kita dapat tadi nilai determinannya adalah -13. Artinya, karena determinannya setara -13, maka yang sudah pasti nilainya itu adalah hampir tidak stabil. Lalu juga kalau dari arah berarti dia saat penjualan satu jus meningkat, yang lainnya turun. Begitu. Kita masuk ke kesimpulan. Dari pembahasan masalah kontekstual di atas, kita dapat membuktikan nih bahwa untuk mencari kestabilan dari suatu penjualan barang, kita dapat menggunakan determinan dari matriks. Determinan dari matriks itu bisa jadi minor cofactor atau juga dari metode Sarus. Kita di sini pakai minor cofactor. Nah, minor cofactor itu bisa mengekspansi baris yang lain. Nah, jadi kita kan ngambil baris 1 doang. Kita bisa pakai baris 2, baris 3, atau kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nanti silakan sama. Nah, dengan melihat hasil dari determinannya, kita akan mengetahui suatu penjualan itu ternyata stabil atau enggak, atau hampir tidak stabil. Nah, itulah kesimpulannya. Turun lagi tuh. Turun lagi. Oh iya. Saya kembalikan lagi kepada Amando. Jadi dari pemahaman kami tentang matriks minor dan cofactor, tentang tolak ukur dari determinan ini, kami mendasari dari sumber Arianti Novia, DKG 2020, Dasar-Dasar Aljabar Linear Sidoarjo, Buku Aljabar Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Om Sida Press, lalu MT Rinaldi, Seri Bahan Kuliah Algeo 2025. Itulah dia pemahaman kami dari matriks tentang mencari minor dan cofactor dengan tolak ukur determinannya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Ditutup dulu, Pak. Oh, buka pertanyaan dulu. Oke, kepada teman-teman sekalian, dipersilahkan yang ingin bertanya, yang dari tadi memahami dan menyimak, silakan untuk bertanya. Ada yang perlu ditanyakan atau ditanggapi dari teman-teman kelompok lain? Apa? Oke, jadi tadi Zarif bertanya yang mendekati 0. Oh, ini. Oh, seperti tadi yang dijelaskan oleh saudara Abi, bahwasanya jadi maksudnya itu kecil mendekati 0, berarti mendekati 0 itu bisa min 0,01 atau min 0,001 gitu. Tapi bisa juga min tak hingga bisa. Jadi maksud di sini itu kecil dan juga mendekati 0. Kecil dari 0 dan mendekati 0. Jadi dari 0 lebih kecil dari 0. Mendekati 0 kan nggak sampai 0 ya? Iya. Ya enggak? minus Ya, D-nya. Jadi sebenarnya kalau yang mendekati 0 nggak perlu kami tulis juga hasilnya sama aja. Intinya kecil dari 0 gitu. Kurang dari 0 Ya, lebih kecil dari 0. Itu pertanyaan saya. Lebih besar daripada 0 gitu ya. Kan itu kan 0 itu sama dengan 0 tidak stabil. Kenapa yang kecil itu malah hampir tidak stabil? Bukannya kayak yang minus malah yang tidak stabil gitu.
yang nilainya minus, bukannya yang barang tidak stabil gitu penjualannya. Dan tadi kan ngomongnya kan minus 0,0000 gitu. Oke, berarti kan minus, artinya tidak stabil dong. Jadi gini ya, Gasman, saya jawab ya. Ya, silahkan. Jadi maksudnya kenapa sama dengan 0 itu kok tidak stabil ya? Secara logika memang kalau sama dengan harusnya stabil gitu kan. Jadi kalau dalam konsep stabilitas ini, logikanya gini. Kalau determinan sama dengan 0, misalkan nih, arti nggak stabil tuh misalkan ada dua produk. Anggap aja misalkan jus ya, jus alpukat dan jus jeruk misalkan. Jadi nggak stabil itu ketika jeruk dan alpukat ini beriringan bersama. Misalkan ada kita pembeliannya itu 4 nih, alpukatnya 4, jeruknya juga 4, itu artinya nggak stabil karena saling mengikuti, karena nggak ada variasi di sini, itu artinya nggak stabil gitu. Kok ngikut gitu, yang satu turun misalkan penjualannya menurun 2, jeruk sama mangganya, jeruk sama apa? Alpukatnya sama-sama turun 2. Nah kalau stabil, kalau kita mengartikan kecil hampir tidak stabil itu artinya gini, artinya hampir mendekati tidak stabil itu dia hampir sama misalkan, tapi beda. Hampir sama, misalkan si jeruknya ini 4 ya, sedangkan si alpukatnya 3 gitu. Jadi bisa dibilang stabil tapi hampir mendekati tidak stabil karena penjualannya itu menipis, maksudnya sama, hampir sama. Nah kalau besarnya lebih besar tapi nggak sama dengan 0, besar banget nih, itu artinya sangat stabil karena dua produk ini tidak saling mempengaruhi. Misalkan jeruknya lain jumlahnya, terus si alpukatnya lain, jadi nggak saling mempengaruhi. Bisa jadi si jeruknya itu lebih besar, naiknya lebih besar, sedangkan si alpukat naik juga tapi tidak begitu besar seperti jeruk. Seperti itu. Baik, apakah dipahami Saudara Zarif? Oke, terima kasih Saudara Zarif. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Di mana, Bu? Kalau Yondobi sudah terjawab ya. Singkatan ya nama kalian ya. Oke. Jadi judulnya apa, stabilitas penjualan minuman ya. Ini kalian benar-benar jualan nggak sih jus ini ya? Oh gini Bu ceritanya. Sebenarnya gini. Jadi Yondobi ini angan-angan sebenarnya Bu. Iya. Yondobi ini udah buka PT ya. Iya. PT udah. Pasar 4. KP udah. Ya. Iya. Enggak Bu sebenarnya. Tapi insya Allah kalau nanti bisa bekerja sama, nanti ini jadi. Jadi saya ini perencanaan buat Koirus ya. Iya, amin ya Allah. Ya. Iya. Jual jus ya. Iya. Insya Allah bisa minuman lain bisa. Jus apa nih? Berarti dari hasil penjualan itu ya dibuat tabel dan membentuk matriks ya. Iya begini. Jadi sengaja kita tabelin dulu biar jadi tahu setiap hari itu apa aja. Kayak hari Senin ini mangga 5 gitu, jus alpukat 3, jus jeruk 2 gitu. Lalu itu nilai determinan dan arah didapat dari mana? Referensi kedua itu kan? Atau dari mana kalian bisa menentukan itu stabil tak stabil tuh? Mau yang ini nilainya? Apa? Yang mana itu? Jadi referensi yang mana? Yang dari dasar-dasar itu aljabar linear ya? Dari Arianti. Oh, dari Arianti Novia. yang pertama ya? Iya. Berarti kalian ambil referensi dari situ ya untuk menentukan kenapa itu tidak stabil ya, sampai stabil tidak stabil. Oke. Berarti bukan hasil angan-angan kalian. Oke. Angan-angan nih Angan-angan hanya Yondobinya aja Bu. Kalau dari pembahasan sudah benar ya untuk mencari determinannya ya. Oke, berarti sudah cukup ya untuk kelompok 9 ya. Oke, kita beri tepuk tangan. Silakan tutup. Baik, inilah dia pembahasan kami dari stabilitas penjualan minuman Yondobi dalam 3 hari. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Udah kami manapun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai saya mau pantun dulu, nanti bantu bilang cakep ya. Boleh Pak? Bakti sayangnya. Ini satu ya. Jam makan siang kita pergi makan. Lauknya pakai ayam sama ikan. Sebelum kita masuk ke pembahasan, ayo kita kenalan sama anggota kelompok kami.
Perkenalkan, kami dari kelompok 12 di sini dengan saya nama saya Nur Fitri Malinda, bisa dipanggil Nur Fitri. Di sini ada Nama saya Garpan dari Gain, biasa dipanggil Garpan, dan ada teman kita ya sudah masuk karena sakit. Sayang sekali ya. Namanya State Senggol. Dipanggil State. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya, ini bahas apa sih kelompok kami. Nah, kelompok kami ingin membahas analisis jumlah putaran lagu and hyper di Spotify. Oke. Lagunya nanti ya, lihat di bawah ya. Oke, ini soal yang materi yang akan kita ambil ini adalah materi metode Kramer. Apa sih metode Kramer itu? Metode Kramer dipakai untuk menjelaskan, menyelesaikan sistem persamaan linear di mana AX sama dengan B. Di mana AX sama dengan B. Maksudnya misalnya kayak ada persamaan 2X sama dengan 2 karena A-nya itu adalah sebagai koefisien dan X-nya nanti nilainya yang dicari. Nah, ini nih untuk menyelesaikan persamaan ini kita bisa menggunakan rumus yang berikut. Pertama, kalau ditanyanya X ya, terus ada 3 variabel, berarti X1, X2, X3. Kalau misalnya persamaannya ada 2, berarti X1, X2. Cara mencari X1, kita hitung dulu determinan dari A1 matriksnya, terus dibagi dengan determinan matriks besarnya, dan seterusnya sampai X3. Nah, di sini ada penjelasan di mana AJ adalah matriks yang diperoleh dengan menggunakan entry di kolom J dari matriks A. Kolom J dari matriks A yaitu bentuknya seperti ini. B sama dengan B1, B2 sampai Bn. Nah, masuk nih permasalahannya. Selanjutnya nih permasalahannya kita ngambil dari seorang penggemar namanya seorang penggemar klub gitu Engine. Ini penggemar N-Hyper, saya tidak tahu, sudah menganalisis data jumlah putaran atau playback 3 lagu favoritnya di Spotify selama 3 hari berturut-turut. 3 lagu tersebut itu ada Paper, Drunk Days, dan Polaroid Love. Di mana X itu sama dengan lagu Papernya, Y-nya sama dengan lagu Drunk Days-nya, dan Z itu sama dengan lagu Polaroid Love-nya. Data yang baru saya kumpulkan adalah hari Senin. Total dari jumlah Paper, Drunk Days, dan Polaroid Love itu 450 kali putaran. Selanjutnya Selasa itu total dari 2 kali jumlah putaran Paper ditambah jumlah putaran Drunk Days dan 3 kali jumlah putaran Polaroid Love ada 950 kali. Di hari Rabu total dari 3 kali jumlah putaran Paper ditambah 2 kali jumlah putaran Drunk Days dan jumlah putaran Polaroid Love ada 800 kali. Pertanyaannya adalah berapa masing-masing putaran harian untuk masing-masing lagu tersebut. Jadi pertama-tama itu kita buat persamaan linearnya dulu, yaitu X tambah Y tambah Z sama dengan 450 dari yang tadi ini. Yang Paper itu X, Drunk Days itu Y, dan Polaroid Love itu Z. Terus yang kedua ini yang hari Selasa, 2X tambah Y tambah 3Z itu sama dengan 950. Yang ketiga ini yang hari Rebo, 3X tambah 2Y tambah Z sama dengan 800. Dan terus kita ubah ke dalam bentuk matriksnya. Matriksnya seperti ini: 111, 213, 321, X, Y, Z sama dengan 450, 950, 800. Langkah kedua, menghitung determinan utama D. Oh, ini menghitung determinannya dahulu yang utamanya. Yaitu pertama itu kan tadi sudah diketahui ya, 111, 213, 321. Kita cari determinannya dengan cara itu namanya metode Sarus ya, metode Sarus yang dimana ini dikali ini, jadi 13 ini dikali sama 132 saya 133, terus ini 122. Kita cari 1 dikali 1 dikali 1 itu kan 1, terus tambah 1 kali 3 kali 3 sama dengan 9, 1 tambah 9.
Terus 1 dikali 2 kali 2 itu 4 tambah 4. Berarti 1 tambah 9 tambah 4 itu 14. Selanjutnya kita cari yang kebalikannya yang diginin. Masih metode Sarus tadi. Jadinya 1 dikali 1 kali 3 itu sama dengan 3. 2 1 kali 2 terus kali 3 itu sama dengan 6. Terus 1 dikali 2 sini kali 1 itu hasilnya 2. Tambah ada 1 tambah 9 tambah 4 terus 3 tambah 6 tambah 2 hasilnya 14 dikurang 11 sama dengan 3. Kita udah dapat determinannya itu sama dengan 3. Selanjutnya belum selanjutnya kita akan menghitung determinan dari dx-nya. Itu kita masukin ini nilai yang tadi yang 450, 150, 800-nya itu di x buat mencari dx-nya. Jadinya ini 450 dikali 1 dikali 1 hasilnya 450 terus 400 oh ya 1 kali 3 kali 800 itu ntar 2400 terus 1 dikali 150 kali 2 ntar hasilnya 1900 dikurang 800 kali 1 kali 1 hasilnya 800 ditambah 2 kali 3 kali 450 hasilnya 2700 ditambah 1 kali 950 kali 1 hasilnya 150. Jadi dx itu sama dengan 4750 dikurang 4450 yang artinya dx itu sama dengan 300. Selanjutnya kita akan mencari variabel y-nya, determinan dari y. Kita ganti kolom keduanya itu dengan koefisien y-nya. Ada dengan hasilnya yang tadi yang 450, 950, 800. Jadinya dy sama dengan 1 450, 1 2 950, 3 800, 1. dy sama dengan 1 dikali 950 dikali 1 ditambah 450 kali 3 kali 3 tambah 1 kali 2 kali 800 kurang 3 kali 950 kali 1 tambah 800 kali 3 kali 1 tambah 1 kali 2 kali 450. Hasilnya itu dy sama dengan 950 tambah 450 tambah 4050 tambah 1600 tadi kurang sama hasil dari 2850 tambah 2400 tambah 900. Hasilnya itu dy sama itu 6600 dikurang 6150 hasilnya 450. Selanjutnya di dz masih ada dz. Cara mencari z-nya kalau kata tolong selanjutnya yang diganti itu adalah kolom dari bagian ketiganya. Hasil yang tadi kita taruh di kolom bagian ketiganya. Jadinya 11 450, 21 950, 32 800. dz sama dengan 1000 1 dikali 1 kali 800 ditambah 1 kali 150 kali 3 tambah 450 kali 2 kali 2 dikurang 3 kali 1 3 kali 1 kali 450 ditambah 2 kali 450 kali 1 tambah 800 kali 2 kali 1 sama dengan dz. Dz itu sama dengan 800 tambah 2850 tambah 1800 dikurang 1350 tambah 1900 tambah 1600. Dz sama dengan 4450 dikurang 4850 sama dengan 600. Nah baru dari hasil yang udah kita cari tadi itu determinannya yang dz, dx, dy itu baru kita cari buat nyari x-nya, jumlah putaran lagu per hariannya. Dengan cara itu x sama dengan dx per d. D itu yang determinan utama tadi, yang awal tadi. Jadinya 300 per 3 itu sama dengan 100. Y sama dengan dy per d. 450 dibagi 3 sama dengan 150. Z sama dengan dz per d sama dengan 600 dibagi 3 sama dengan 200. Jadinya favor diputarnya 100 kali per hari, drum bass diputarnya 150 kali per hari, dan polaroid love diputar 200 kali per hari. Udah, kesimpulan. Jadi kesimpulannya, berdasarkan perhitungan metode Kramer ini, jumlah putaran harian untuk setiap lagunya itu disimbolkan X untuk lagu Fever, yaitu 100 kali putaran dalam sehari. Terus yang kedua, lagu Drum Days disimbolkan dengan koefisien Y, diputar 150 kali putaran per hari. Dan yang lagu ketiga, Polaroid Pop atau disimbolkan dengan Z, itu
didapatkan 200 kali putaran per hari. Seperti itu. Dari sini adakah yang ingin ditanyakan teman-teman atau ingin ditambahkan? Ada yang mau menanggapi atau ditanyakan? Sejujurnya aku nggak tahu ya lagu M-Hypen itu apa ya. M-Hypen apa M-Hypen? Apa lagu Korea? Band Korea? Oh, itu nama band? Oh iya. Lalu playlistnya itu nama lagu-lagunya gitu ya? Oh, itu saya juga. Ya, jadi sejujurnya ibu nggak tahu ya band M-Hypen ini. Baru tahu namanya di sini. Ke Indonesia? Iya. Oke, baik, nonton konser kalian ya? Nonton dari TV. Saya mahal jauh-jauh Jakarta ya. Oke, berarti di sini permasalahannya kamu membuat sendiri ya? Iya. Itu XYZ-nya yaitu masing-masing jumlah putaran lagu-lagu. Ibu juga nggak hafal ya lagu-lagunya, jelas ya ada Love dan apa itu? Fever. Itu demam ya atau gimana? Iya. Ada unsur demamnya gitu. Jangan. Ibu biasa beli bayi-bayi fever ya buat anak ibu ya. Ya berarti diputar di mana maksudnya Di aplikasi Spotify. Oh, di Spotify ya. Berapa hari dia diputar? Cobanya dalam 3 hari. Hari Senin, Selasa, Rabu. Supaya membentuk matriks ya di situ ya. Oke, jadi membentuklah persamaan dan matriksnya ya di situ. Itu 600 itu jumlah ya. Iya, determinan dia. Maksudnya ada 600, 450, 800 ya dia? Iya, Oh iya, itu jumlah diputar total jumlah putaran per hari. sehari. Oh, maksudnya Kan yang diputar. Fever tadi, Fever, Drunk Day, sama Polaroid Love, per hari itu diputarnya berapa pertama kali totalnya? Itu kalian mengarang sendiri atau memang melihat di Spotify diputar dulu? Lagunya saya pilih sendiri, tapi angkanya saya ngarang. Oke, berarti dengan itu kalian akan apa permasalahan apa? Mengetahui seberapa banyak sih yang lagu dari yang saya dengar, ya itu lagu yang saya dengar dari Spotify ini. Lagunya ini, ada lagu ini. Maka ini juga bisa buat ini, buat apa? Kalau misalnya kan kayak mengetahui gitu. Yang paling favorit lagunya apa Bu? Itu di suatu grup band gitu. Misal kita ambil suatu data gitu di kelas ini gitu kan pada dengerin lagu apa gitu. Misal dengerin lagu apalah gitu Bu. Indonesia Raya gitu. Terus lagu Covid Terangkan lah gitu Bu. Anjirnya apa? Yang ketahuan yang paling banyak suka itu siapa? Misal Indonesia Rayanya 500 kali putaran Bu. Berarti pada muternya ini Indonesia Raya kebanyakan. Oke, berarti ini paling banyak yang mana yang diputar dari ketiga lagu ini gitu bukan? Iya. Jadi maksud ya dengan menggunakan apa itu? Menghitung determinan dengan menggunakan metode primer ya. Ternyata didapat XYZ-nya adalah masing-masing 100 kali ya lagu si Fever ya. Oh berarti yang paling banyak memang Polaroid Love ya. Apa maksudnya? Hitam putih gitu ya cintanya ya. Nah maksudnya Polaroid Love itu kenangan-kenangan yang kita foto, terus jadinya namanya juga lagunya Polaroid Love. Oh gitu, jadi membentuk foto Polaroid ya ini maksudnya. Jadi paling banyak yang diputar dalam sehari itu si lagu ketiga ini ya. Selanjutnya dijumlahkan atau gimana? Udah langsung aja karena yang di Di sini cuma ada XYZ-nya doang. Oh hanya sampai XYZ ya? Iya, kita hanya tahu. Oke. Tapi sangat bagus ya bisa mencari atau ide-ide ya untuk mencari determinan dengan menggunakan lagu ya lamanya diputar ya. Keren ya idenya ya. Oke, ada lagi mau menanggapi atau mau nonton konsernya? yang melihat
Oke ya. Yang lainnya juga. Beri tepuk tangan untuk kelompok 12. Silakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Oke, kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri. Pertama ada saya sendiri, Listiatita Maharani dengan NIM 1301625068. Kemudian saya Nadia Sofia dengan NIM 130162506. Dan saya Nadia Ulia dengan NIM 1301625051. Kami akan mempresentasikan hasil poster kami yang berjudul Kapal penumpang menyimpang arah akibat arus laut di Selat Malaka. Untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan saya Nadia Sofia. Oke, saya akan menjelaskan pendahuluan. Kalian kan pasti tahu ya, di musim penghujan ini arus laut tuh pasti nggak stabil, ada yang lebih kuat, terus nggak terduga juga. Itu juga akan terjadi di Selat Malaka. Makanya kita akan membahas beberapa kapal penumpang yang dilaporkan mengalami penyimpangan arah akibat kombinasi arus laut dan gelombang tinggi yang mendorong kapal keluar dari jalur semula. Nah, kita mencari ya, seorang nakoda itu ingin mengetahui seberapa besar pengaruh arus dan ombak terhadap arah serta jarak tempuh kapal yang ia kemudikan. Yang awalnya itu dari pelabuhan Belawan Medan yang akan disimbolkan oleh A, lalu menuju ke pelabuhan Penang Malaysia yang akan disimbolkan B. Selanjutnya permasalahan akan dijelaskan oleh Nadia Ulia. Nadia Ulia dipersilakan. Jadi kelompok kami akan misalkan dengan sebuah kapal laut berlayar dari pelabuhan A menuju pelabuhan B yang terletak pada posisi relatif vektor AB yaitu 60, 45, dan 0, di mana sumbu X menunjukkan arah timur ke barat, lalu sumbu Y menunjukkan arah utara dan ke selatan, dan sumbu EZ menunjukkan ketinggian terhadap permukaan laut. Namun, arus laut menyebabkan kapal tersebut sedikit terdorong ke arah vektor C yaitu min 10, 5, dan 0. Dan ombak besar membuat kapal sekali naik turun terhadap permukaan laut yang digambarkan oleh vektor D yaitu 0, 0, dan 3. Lalu selanjutnya pembahasan pertama akan dibahas oleh Listia. Untuk pembahasan poin pertama, kita akan membahas vektor arah sebenarnya, yaitu dengan cara menjumlahkan ketiga vektor tersebut. Yang pertama ada vektor AB yaitu 60, 45, dan 0, ditambah vektor C yaitu min 10, 5, dan 0, kemudian ditambah dengan vektor D yaitu 0, 0, dan 3 yang akan menghasilkan vektor C yaitu 50, 50, dan 3. Kemudian nomor 2 akan dijelaskan oleh Nadia Ulia. Pembahasan yang kedua, karena masih dalam bentuk vektor, maka kita akan mencari jarak total kapal dengan panjang vektor yaitu norma R sama dengan akar 50 pangkat 2 ditambah 50 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 sama dengan 50 pangkat 2 itu kan 2500. Jadi hasilnya akar 5000 ditambah 3 akar pangkat 2 yaitu 9, jadi 5000 tambah 9 yaitu akar 5009. Dibulatkan hasilnya menjadi 70,8. Lalu yang ketiga, Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah yang ketiga yaitu sudut penyimpangan arah kapal sebenarnya dengan arah awal. Nah, kita memakai rumus cos theta yaitu vektor AB dikali vektor R dibagi norma vektor AB dikali norma vektor R. Sebelumnya kita cari dulu yang bagian atasnya yaitu vektor AB dikali vektor R. Itu kan tadi vektor AB udah ya, ini 60. Kemudian vektor R yang tadi yang panjang vektor itu yang R tadi yang di atasnya yang 50, 53. Nah, ini kita kalikan terus ditambah. Kemudian hasilnya menjadi 5250. Kemudian kita karena norma vektor R itu udah ditemukan, kita cari norma vektor AB.
Nah, norma vektor AB itu kan 60 sama 45. Nah, itu tuh di akar 60 kuadrat ditambah 45 kuadrat itu sama dengan akar 5.625. Nah, akar dari 5.625 itu adalah 75. Karena kita udah nemuin semuanya yang tadi vektor AB kali vektor R, kita masukin kan 5.250 dimasukin ke sini. Lalu norma vektor AB itu adalah 75 dimasukin ke sini. Lalu yang norma vektor R itu 70,8 kita masukin ke sini. Nah, hasil dari itu tuh cos 0,986. Hasil dari cos 0,986 itu adalah theta sama dengan 9,5 atau bisa dibulatkan 9,6 derajat. Nah, itu hasilnya tuh kayak gini kan tadi dari pelabuhan Belawan Medan kan ya, ini yang A, terus menuju pelabuhan Penang Malaysia yang B. Karena ya ke arah sana terus dia menyimpang kan, sudut penyimpangannya ini 9,5 atau 9,6 derajat. Nah, yang vektor C sama D itu yang dari arah penyimpangannya. Kemudian akan dijelaskan kesimpulan oleh Rizkia. Oke, dari pembahasan soal tersebut dapat kita simpulkan bahwa bagaimana penjumlahan dan arah vektor dapat menggambarkan perubahan posisi kapal di laut akibat pengaruh arus dan gelombang. Selain mengasah kemampuan berhitung dan berpikir analisis kita, soal ini juga menumbuhkan kesadaran bahwa matematika berperan penting dalam dunia maritim, terutama dalam navigasi dan keselamatan pelayaran. Dan sekian presentasi dari saya. Ada nggak yang ingin bertanya? Coba perhatikan semua. Kita lihat kelompok ini ya. Apakah ada yang menanggapi atau bertanya pada posternya? Dari judulnya tadi kapal apa tuh? Penumpang menyimpang ke arah laut akibat arus laut di Selat Malaka. Itu sebenarnya lumayan panjang ya. Intinya adalah mencari apa di sini? Penyimpangan arah kapal. Penyimpangan arah kapal berdasarkan arus laut gitu. Berarti yang diketahui itu ada A, B, C dan D ya. AB itu adalah Panjang arah sebelumnya. oh jadi pelabuhan yang pertama ke pelabuhan yang kedua ya panjangnya ya. Sementara C adalah apa sih? Arus lautnya yang menyebabkan arus sedikit terdorong ke arah. Jadi jalanan nggak mulus banget. Ya ada arahnya jadi miring ke kanan jadi miring ke arah barat. Terus yang ombak itu baru yang B. vektor 003. Nah ini diambil dari mana data ini? A, B, C, dan D. Apa referensi tersebut ataukah kalian memodifikasi dari referensi tersebut gitu? Berarti si AB itu apa? AB itu dari pelabuhan A ke B yang aslinya. Panjang dari A pelabuhan A ke B. Kok ada X, Y, Z di situ? Itu sumbunya jadi Arahnya 60 ke atas. Kalau 60 ke kanan atau ke kanan. Terus 45 kan dia utara ke selatan, tadi ke atas ke bawah. Terus 0 karena dia nggak ada arusnya gitu ya, jadi Bergerak. nggak ada ini. Oh iya, tetap ya. Ya tetap. Baru dihitung apa yang dihitung itu untuk mencari Jarak yang sebenarnya Ya, kilometer. boleh digeser. Nah ya. jarak antara ketiganya gitu ya. Kapal jarak antara pelabuhan panjang vektor dan juga sudut arah kapal ya. Jadi cari vektor arahnya dulu dari ketiganya gitu ya, dengan menambahkan ketiga vektornya ya. Ini diambil dari referensi ya untuk mencari ini ya. Kita nyoba-nyoba juga gitu sih, Bu. Lalu kalian mencari panjang vektor. Panjang berarti jarak total kapal, berarti
kok ada total kapal di sini? Berarti ada bukan kapal lautnya hanya satu ya? Jaraknya total. Total jarak harusnya. Oh iya ya, total jarak kapal ya. Dari Cempulu. Sebentar, yang ketiga itu ya? Ya. Yang hasil dari faktor arah ya. Baru dicari sudutnya. Arahnya ada di mana gitu ya. Ternyata didapat di situ 9,5. Dari kosnya. Hasil akhirnya apa sih? Ada AB cross R itu apa itu? Untuk mencari itu ya, si tata maksudnya ya? Untuk mencari yang di atas ya. Berarti pada gambar itu apa itu disimpulkan itu? Itu yang A pelabuhan yang awal, yang B akhirnya pelabuhan yang akhirnya kan itu ada C, D itu tuh vektor C sama D. Ada gangguan-gangguan Oh iya. ada angin jadinya berubah. Jadi menyebabkan adanya perubahan angin, terus ombak gitu ya. Dan satu lagi udah ya CD ya. Sama R itu yang panjang R nih. Total jarak dari A ke B ya, pelabuhan A. Berarti disimpulkan apa di situ? Apa yang dimaksud di situ? Hasil peta itu menyimpulkan bahwa jarak yang bergeser 9,5. oh jaraknya jadi bergeser. Oke, sangat bagus ya untuk ini ya. Siapa tahu nanti keluar ya dalam UTS ya. Cari jarak ya. Dan harus menemukan apa untuk mencari jarak dari pelabuhan A ke B ya, kapal ini ya. Itu yang tadi juga Pemecahan masalah ya. Karena kalian dari tadi melihat ada yang ke sana, ada yang ke sini, ada yang ke sana, ke sini ya. Dan seperti nggak fokus ya ke ini ya. Oke, cukup ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan poster 4 yaitu materi pertemuan kelima dengan subbab proyeksi ortogonal. Nah, sebelumnya perkenalan terlebih dahulu dari Saya Febrianti Salsabila. saya Fardiani. Saya Grace Olivia. Oke, jadi yang pertama ada pendahuluan akan dijelaskan oleh Chelsea. Proyeksi ortogonal adalah dasar dalam aljabar vektor yang untuk dekomposisi atau memecah satu vektor menjadi dua komponen. Satu yang sejajar, satu lagi yang tegak lurus atau ortogonal. Yang tegak lurus terhadap satu lapisan tertentu. Nah, konsepnya itu sering dilakukan dengan cara mencari bayangan suatu benda. Misalnya itu untuk menghitung gaya dorong yang efektif seperti searah dengan perpindahan objek. Hasil dari proses ini biasanya berupa vektor proyeksi, vektor komponen yang searah, atau proyeksi skalar panjang dari vektor komponen yang searah tersebut. Nah, untuk permasalahannya kami itu judulnya itu seberapa efektif tarikanmu, studi kasus proyeksi vektor. Jadi ada seorang pedagang bakso mendorong gerobaknya dengan sebuah tali. Untuk memudahkan, anggap gerobak berada pada sumbu X positif dan tali digunakan untuk menarik memiliki arah yang membentuk vektor A yaitu 3,4. Pedagang tersebut ingin mengetahui seberapa efektif tarikannya dalam memindahkan gerobak ke depan sepanjang sumbu X positif
selanjutnya direpresentasikan oleh vektor B 1,0. Jadi yang pertama itu ada panjang proyeksi skala atau koefisien efektivitas. Yaitu kita akan menentukan panjang komponen gaya tarikan A yang benar-benar memberikan dorongan ke arah gerak gerobak B itu. Nah, yang kedua, vektor proyeksi atau gaya efektif. Kita akan menentukan vektor gaya tarikan efektif yang bekerja searah dengan arah gerak gerobak. Lalu pembahasannya akan dijelaskan oleh Kay. Jadi di sini kita punya vektor gaya tarikan yang kita umpamakan sebagai vektor A, yaitu 3,4. Lalu yang kedua vektor arah gerobak itu sebagai vektor B 1,0. Nah, kita cari panjang proyeksinya terlebih dahulu, proyeksi skala. Vektor P sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor B. Yang pertama kita cari yang atasnya dulu. Vektor A dikali vektor B itu 3 kali 1 ditambah 4 kali 0 sama dengan 3 tambah 0 sama dengan 3. Lalu yang cari yang bawahnya, panjang vektor B itu akar 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan akar 1, yaitu hasilnya 1. Lalu kita cari panjang vektor P. Panjang vektor P itu 3 per 1 dari sini, 3 per 1 sama dengan 3. Lalu langkah ketiganya kita menghitung vektor proyeksi atau gaya efektifnya. Vektor P sama dengan proyeksi vektor A pada vektor B. Rumusnya itu vektor A dikali vektor B per panjang vektor B kuadrat dikali vektor B. Yang pertama itu kita cari dulu vektor B kuadratnya. Jadi yang ini kita kuadratin satu kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan 1. Lalu kita cari vektor proyeksinya. Vektor proyeksinya itu 3 per 1 dikali vektor B. Jadi 3 per 1 jadi 3, terus vektor B nya itu tadi 1 dan 0 kita kali pelangi, 3 kali 1 terus 3 kali 0. Jadinya hasil vektor proyeksinya itu 3,0. Selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh Chelsea. Jadi kesimpulannya, proyeksi ortogonal vektor itu merupakan cara untuk menentukan seberapa besar suatu vektor berpengaruh terhadap arah vektor lain. Maksudnya itu yang tadi tarikan yang arah gerobaknya itu. Jadi melalui konsep ini, sebuah vektor dapat diuraikan menjadi komponen yang searah dan komponen yang tegak lurus terhadap arah tertentu. Itu aja presentasi dari kami. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan atau menanggapi nggak dari kelompok lain? Kita lihat di sini seberapa efektif tarikanmu. Ini tarikan apa ini? Tarikan gerobaknya ada ingin naik gerobaknya agar dia ingin tahu arahnya itu gimana. Pedagang bakso ya? Iya. Arahnya adalah apa di situ? Arahnya itu arahnya ngebentuk vektor A 3,4. Jadi pedagangnya itu ingin mengetahui seberapa efektif tarikannya dalam memindahkan gerobak ke depan sepanjang sumbu X positif dengan makanan yang direpresentasikan sebagai vektor B-nya sama B. Ini diambil dari apa? Referensi di bawah ya? Iya, itu udah di bawah. Jadi kamu tinggal mencari pembahasannya gitu ya? Iya. Hasilnya menggunakan proyeksi ortogonal ya. Kalau hitungannya sudah gue lihat benar ya di situ ya, bagaimana panjang proyeksinya ya, dan lain-lainnya untuk menghitung akhirnya adalah apa namanya, vektor gaya Tarikan efektif yang bekerja searah dengan arah gerak gerobaknya. Berarti kesimpulannya adalah 30 itu adalah apa di situ? Itu vektor proyeksinya. Yang besar Arah gaya tarikan seorang pedagang itu agar gerobaknya itu bekerja searah dengan arah gerobak. Iya. Berarti sesuai ya gitu ya, maksudnya bagus ya hasilnya 3,0 gitu ya, searah ya. Oke, cukup bagus ya untuk
poster ya dari kelompok 6 ya. Kita beri tepuk tangan ya. Selanjutnya boleh ditutup. Baik, sekian dari pesan dari kelompok kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.